izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Santi ini untuk beberapa pertanyaan saja. Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ibu. Jadi coach dan coachee akan diamati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur peta? Apakah pertanyaan yang diajukan sudah berbobot? Kemudian bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach? Dan apakah coaching ini sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada 3, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kompetensi coaching yang ingin dikembangkan pada sesi coaching hari ini, Bu Santi? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, berarti ada 3 ya Bu Santi. Ada presence atau kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini bagian mana yang secara spesifik Bu Santi akan kembangkan? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Ibu. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan dengan sepenuh hati. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi begitu Ibu. Berarti ada 2 nih tadi Bu Santi, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Santi? Baik Ibu, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut Ibu. Ya, baik Bu Santi, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Bu Santi dapat langsung melakukan sesi coaching kepada Pak Dayang. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Santi. Pak Dalano. Selamat siang, Bu Santi. Bagaimana kabar Pak Dalano hari ini? Kabar baik, Bu. Saya dengar ada yang mau disampaikan nih, ada yang mau diceritakan. Iya, Bu, saya mau cerita. Ini kejadian yang saya alami ini di kelas, Bu, waktu saat pembelajaran. Oke, baik. Mungkin waktu kita nggak banyak ya, sekitar 15 menit. 15 menitan. Jadi apa nih yang ingin dibicarakan Pak Dalano? Ini Bu Santi, saya itu kan di kelas. Terus kemarin kan ini setelah pandemi, anak-anak ini kan pembelajaran lewat online, memakai media handphone dan lain-lainnya. Nah sekarang itu kan kita sudah tidak itu ya, sudah aman, tidak ada virus corona lagi, dan kita juga pembelajaran sudah seperti kebiasaan kita di kelas. Anak-anak didik kami itu begini Bu, saat pembelajaran itu terbiasa pakai itu. Jadi saat kami belajar, apalagi saat saya nerangkan, terus saat kita sudah mengerjakan di papan tulis, begitu ya anak ada yang maju, ada 2-3 anak di belakang itu nyuri-nyuri main handphone Bu. Jadi malah tidak fokus pada pembelajaran, tidak memperhatikan itu. Jadi saya merasa nanti nular kepada teman-teman. Jadi kan mereka juga pemahamannya kurang. Baik Pak. Jadi dapat saya garis bawahi bahwa ternyata pemakaian handphone dalam pembelajaran ini belum efektif gitu ya. Jadi HP malah digunakan anak untuk sesuatu yang tidak kegunaannya untuk belajar. Mereka memakainya sembunyi-sembunyi. Mereka lebih banyak menggunakan HP-nya bukan untuk kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Pak Dalano ya. Jadi kami ini terus terang saya pribadi juga sering kan. Kita pakai Quizzes, kita belajar, pakai game aplikasi interaktif, pakai Kahoot juga pakai handphone mereka. Tetapi kita kan tidak 100% dan selalu memakai media itu. Kadang kan saat menjelaskan materi, bahkan kami juga anak-anak itu kan mengambil rangkuman, mungkin mengerjakan mencoba di papan tulis, itu kan tidak hanya untuk si anak tersebut, maksudnya ya untuk semuanya di kelas supaya ikut memperhatikan. Nah di saat itu saya lihat pas saya ke belakang gitu, kita kan mobil ya namanya Bapak Ibu dulu kan kita ngajar juga, kadang di belakang, kadang di tengah memperhatikan, bahkan anak sebagai
pusat kita, mereka juga ngelirik gitu ya. Terus di belakang itu saya lihat HP-nya miring ya Bu, namanya nek HP miring kan main game, pasti ya nek main mungkin searching Google apa kan kita HP-nya berdiri gini. Kalau HP miring itu saya yakin game ini anak. Kalau saya akan sapa di situ, saya akan tegur, marahi, itu kok rasanya kasihan. Dan nanti suasana pembelajaran tidak menjadi fokus lagi, malah nanti panjang, anak-anak kasihan gitu lah. Supaya kami tetap fokus dan lain, tetapi tidak lagi anak itu biar ikut full semua sekelas, berdinamika bareng, untuk belajar bareng lah, itu yang ingin saya inginkan gitu. Oke. Jadi sekali lagi ya Pak Dalono, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Dalono dapatkan? Saya itu ingin ya ada solusi, kira-kira ada solusi bagaimana cara supaya pembelajaran kami lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan anak itu ikut fokus dan ikut berpartisipasi aktif untuk pembelajaran tersebut. Nah ini kok saya punya ide Bu, barusan muncul ini. Jadi gimana ya Bu, kalau nanti seandainya saya kan, ini kan kalau nanti tadi kan pakai handphone, seandainya belajar itu saya ajak keluar, karena kan apalagi di Jogja kan agak sumuk ini gerak. Jadi nek suasana pembelajaran kami buat di luar, mungkin di area terbuka gitu, kan kita merdeka belajar, bisa belajar dimanapun, saat kapanpun, bersama siapapun kita selalu belajar lah. Untuk itu seandainya gini Bu, saya punya kok baru terserap ide ini. Saya itu pengen anak-anak itu belajar keluar, tetapi cukup membawa alat tulis dan buku, handphonenya ditinggal Bu, karena kan toh nanti pintu dikunci aman ya. Nah, anak akan saya ajak ke lapangan. Kebetulan kan ini pembelajaran sampai trigonometri, mengukur sebesar sudut dengan mencari ketinggian tertentu. Saya itu di lapangan itu kan ada tiang bendera itu Bu. Saya itu pengen mengukur tinggi tiang bendera itu tanpa merobohkan tiang itu dan memakai meteran itu, tapi dengan melihat menggunakan pengertian yang dipelajari, yaitu perbandingan sudut. Nah, itu gimana Ibu kira-kira? Oke, jadi dari apa yang disampaikan Pak Dalono tadi, ada perubahan ya Pak yang ingin Pak Dalono lakukan. Yang sebelumnya murid-murid Pak Dalono itu belajarnya di dalam kelas, di dalam kelasnya malah mereka tidak belajar, malah sembunyi-sembunyi main handphone. Sekarang murid-murid Pak Dalono ingin Pak Dalono bawa keluar. Jadi dengan syarat bahwa ketika belajar di luar, murid-murid tersebut tidak boleh memakai handphonenya, tidak boleh membawa handphonenya, gitu ya? Iya, jadi otomatis Bu, nanti kalau kita syarat nggak boleh bawa, anak-anak menjadi fokus. Terus saya juga ingin supaya keterlibatan anak semua dalam ya berkolaborasi lah bersama anak-anak semua, terus mereka berpartisipasi aktif semua, itu kan kami buat kelompok Bu. Jadi nanti bertiga gitu kan, kelompok ada yang yuk kita belajar menghitung bersama. Kan dari sudut jarak tertentu dengan jarak tertentu, kalau nanti sudutnya sama, terus yang diketahui adalah jarak berdirinya siswa dengan tiang bendera, otomatis kalau diketahui itu kan bisa dipakai meteran sih kalau berdiri kita sampai tiang bendera. Terus dengan sudut itu kan bisa pakai busur, mungkin kita busur mohon bawah ya. Terus nanti kita mencari ketinggian tiang bendera itu dengan nanti konsep kosinus sinus tangent. Nah itu nanti pasti bisa menghitung lah. Anak itu kan terlibat, ada yang ukur, ada yang menghitung bareng gitulah. Kami buat kepinginnya kelompok gitu Bu. Jadi anak nanti supaya berkelompok-kelompok semua lah. Setelah itu nanti kita bisa presentasikan di situ juga bareng-bareng. Yuk, menurutmu tingginya berapa? Menurut saya tingginya berapa? Gitu. Luar biasa ini idenya Pak. Jadi tadi itu ketika kita bisa membawa anak belajar di luar kelas tanpa handphonenya, tapi mereka bisa mencapai tujuan pembelajarannya, berarti kan anak-anak berada pada level 10 gitu ya Pak. Nah menurut Bapak kira-kira nih di sekolah yang sekarang Pak Dalono belajar ini, Pak Dalono itu berada di level berapa? Kalau saya menilai sih masih di bawah ya, sekitar 7-8 belum ke sempurna, tetapi kalau nanti ini kita laksanakan kok saya punya bayangan gitu. Bahkan ini mendukung yang hal terbaik, yaitu kita belajar itu kontekstual. Kalau anak terlalu ke teori terus kan susah. Nah ini benar-benar nyata ya, mengukur sebuah tiang bendera, praktek benar bersama teman-teman dalam kelompok,
bahkan dalam suasana di luar ruangan. Kan kita menurut Ki Hajar Dewantoro juga kan kita belajar itu kan sekolah itu ibarat taman yang menarik supaya anak akan datang lagi, jangan bangun pagi sekolah pengen aktif untuk segera ke sekolah lah. Ini kan bagian berarti besok saya pelajaran tidak bosan karena apa? Wah, diajak jalan-jalan nih sama Pak Dalono ya, diajak mengukur gitu. Apalagi nanti malah ini jadi, saya pikir gini, bisa-bisa jadi motor nanti penggerak untuk guru-guru yang lain. Kayak guru ekonomi nanti ngajak ke pasar. Oh, harga-harga sekian, nanti bagaimana proses penjualan dan lain-lain itu kan di ekonomi dipelajari lah. Ini jadi itu kayak jadi apa ya, hal baru yang positif bagi anak dan bisa bermanfaat dalam pembelajaran. Nah, saya rasa kok bagus ini ide baru muncul ini tadi untuk bersama tadi. Jadi dengan kondisi yang tadi Pak Dalono sampaikan bahwa masih berada di level 7 gitu ya Pak Dalono. Nah, kira-kira yang Pak Dalono harapkan itu berada pada level berapa? Kalau kepingin kami sih sempurna ya Bu, tapi kan kesempurnaan milik Tuhan yang kuasa ya. Jadi kita sebisa mungkin tetap meningkat. Minimal 9 lah, nanti mengarah ke 10 kesempurnaan. Tetapi kok dengan melihat kegiatan aktivitas itu kan di mana anak terlibat, anak senang, belajar dengan rasa senang itu aja kan udah suatu hal yang baik untuk anak nantinya ke depan dalam belajar. Kita harus dalam suasana senang, menggembirakan, berpartisipasi aktif, dan nanti bahkan penyimpulan suatu konsep itu sebisa mungkin malah penemuan dari anak. Nah ini kan membuat daya anak itu ingat, anak itu nanti konsepnya, oh pernah saya ngukur di luar waktu itu, kan gitu. Besar sekali. Nah, jadi usaha apa saja yang sudah dilakukan Pak Dalono untuk menciptakan perubahan-perubahan yang tadi Pak Dalono sebutkan? Ya usahanya tadi mungkin benar mengajak nanti siswa keluar ada perubahan dalam situasi belajar. Yang kedua saya juga kok ini pengen juga ide baru muncul juga ini, ngajak teman sejawat, artinya sama-sama sebidang. Saya coba nanti saya tanyakan Gus Devi kan juga guru paralel matematika, nanti di sana kalau kebetulan nggak ngajar bisa saya ajak, nanti kami berkolaborasi, bisa juga melihat, mengamati bagaimana proses pembelajarannya, terus bagaimana anak juga dalam melakukan itu bisa malah membantu penilaian untuk kegiatan itu, bahkan bisa juga malah buat konten. Sekarang kan kita asik ada suatu pembelajaran yang menarik, kita videokan, bahkan mau kita upload nanti, kan ada sesuatu yang bisa berguna bagi Bapak Ibu guru yang lain dan juga bermanfaat bagi peserta didik kita. Nah, biasa sekali ya. Jadi tadi ada 3 usaha ya Pak yang ingin Pak Dalono lakukan. Yang pertama adalah membawa keluar siswanya belajar di luar kelas. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan teman sejawat gitu. Yang ketiga adalah membuat konten. Nah, kira-kira dari 3 usaha yang akan dilakukan Pak Dalono, kira-kira yang mana dulu yang akan dilakukan? Kalau ketiga hal itu otomatis bersama sih Bu. Cuman memang kita waktunya memang ya kita ajak anak keluar dulu. Yuk kita berkolaborasi bersama membuat konten itu rangkaian peristiwa. Jadi itu akan saya laksanakan bareng-bareng supaya tujuan ini bisa tercapai. Dan anak kok saya rasa senang karena anak kan sudah melupakan handphonenya, bahkan di sana enggak, karena terfokus pada apa yang dilakukan. Karena kalau belajar itu kan apa yang dilakukan itu akan lebih ingat dan anak itu benar-benar terlibat. Nah, anak terlibat itu saya rasa itu ya, anaknya benar-benar inginnya di situ. Jadi pemikiran yang ke handphone, main game tadi kayak sudah enggak lagi. Jadi tujuan kita kayak akan tercapai, belajar dengan menyenangkan dan bisa membuat anak itu paham. Oke, jadi jangka waktunya itu bisa dilakukan secara bersamaan ya, ketiga usaha yang akan Pak Dalono lakukan untuk membuat perubahan gitu ya. Nah, kira-kira dalam melakukan usaha-usaha yang Pak Dalono lakukan itu, Pak Dalono selain tadi meminta bantuan rekan sejawat, ada lagi rekan atau sesuatu yang bisa membantu Pak Dalono untuk mewujudkan apa yang Pak Dalono inginkan melakukan perubahan yang ada di kelas Pak Dalono tersebut? Tentu yang pertama ya saya juga akan izin sih kepada kepala
kepala sekolah, terus pihak sekolah juga mendonasikan nanti bagaimana aktivitas kami belajar itu bisa kondusif di situ gitu. Jadi semua hal itu mendukung. Nanti anak juga melihat, bahkan kelas lain pun melihat, oh ternyata belajar itu sekarang tidak melulu harus di kelas. Itu juga ada hal-hal baik gitu. Oke, baik Pak Dalono. Nah, kira-kira kapan Pak Dalono akan merealisasikan ya kegiatan yang tadi Pak Dalono sampaikan? Karena kita kan mengingat ini sudah pas ya, sudah masuk pas. Jadi kira-kira Pak Dalono ini akan mewujudkan usaha perubahan ini kapan Pak? Kalau saya secepatnya sih, berarti semester yang akan datang, pasti di awal semester nanti hal ini akan saya praktekkan supaya anak sekarang yuk kita belajar dimanapun, dan yang penting anak merasa bahagia, senang, dan juga fokus dan juga terlibat dalam pembelajaran tersebut. Akan segera saya laksanakan, Bu. Luar biasa, semangat ya Pak Dalono ya. Oke, baik Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Pak Dalono dapatkan? Saya gini Bu, terus terang ini tadi setelah bertemu Bu Santi, ini kok ada ide keluar ya. Artinya saya itu udah sering kan kita ngajar di kelas. Kok seperti itu, kami larang anak-anak ya tetap memenuhi gitu. Tetapi ini tadi saya kok ada muncul ide pembelajaran konsep baru di luar kelas, tidak menggunakan handphone, malah belajarnya kontekstual, terus juga ada keterlibatan teman, berkolaborasi, pemanfaatan media juga nanti bisa direkam, bisa bisa kita share, juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Ini kok kelihatannya saya dapatkan hari ini bagus sekali. Saya perlu terima kasih sekali Bu Santi ini atas ini kita sharing, berdiskusi bersama ini kok saya menemukan hal-hal yang baik, yang positif yang akan saya lakukan, dan saya yakin ini bisa dilaksanakan karena sudah punya bayangan Bu gitu. Oke, baiklah Pak Dalono. Pak Dalono sudah mempunyai gambaran ya mengenai solusi atas permasalahan yang Pak Dalono hadapi, yaitu dengan melakukan perubahan, dengan melakukan pembelajaran di luar kelas sehingga anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan tanpa candu dengan handphonenya gitu. Betul, ya Pak Dalono ya. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini Pak Dalono. Semoga rencana yang sudah Pak Dalono susun dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, amin. Terima kasih sekali Bu Santi atas bantuannya sehingga saya punya pemikiran dan punya ide menarik. Terima kasih sekali. Semoga terlaksana dengan baik. Amin. Selamat siang Bu Diana. Ya, Bu Santi tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Dalono ya. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Santi. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja yang sudah dilakukan pada saat Anda melaksanakan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan sesi coaching dengan Pak Dalono dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab yang dapat membantu Pak Dalono sebagai coach tadi untuk menggali permasalahan sehingga Pak Dalono dapat mencari solusi dari permasalahannya. Baik Bu Santi, di sini saya akan sedikit menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang saya amati tadi. Kemudian yang saya amati dari coaching tadi selama menjadi supervisor, yaitu proses coaching berjalan dengan baik dan lancar serta sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Santi sudah berusaha untuk menggali coaching lebih dalam dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Santi dapat membantu coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian sesi coaching juga sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu Santi? Ya Bu Diana, jadi yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu memahami
lagi alur cerita Ibu. Jadi saya ingin mendengarkan coaching, tidak hanya sekedar mendengarkan gitu. Dan saya ingin sekali bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menginspirasi coaching sehingga coaching bisa lebih mengeluarkan lagi apa yang ada di hatinya, kemudian bisa mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan. Seperti itu. Baik Bu Santi, semoga kedepannya Bu Santi dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua ya Bu Santi ya.